Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Yuan King, aku tahu bahwa kamu memiliki sifat yang baik hati dan juga ramah. Kamu jelas-jelas jenius dengan bakat dan kekuatan yang luar biasa. Namun meski begitu, kamu tidak mau memamerkan kesombongan kamu atau bahkan bertindak sombong dan lalim, dan tidak mau menggunakan kekuatan untuk menyelesaikan masalah. Kamu benar-benar orang yang baik hati. Tepat pada saat ini, Tetua Ying dari Departemen Hukuman berbicara. Sementara dia berbicara dengan nada yang sangat ramah, dia mengucapkan kata-kata itu dengan sangat serius. Sikap yang dia perlihatkan terhadap Yuan King juga sangat baik. Itu dapat dilihat bahwa, dia sangat menghargai Yuan King. Namun Yuan King, seperti kata pepatah, orang-orang yang baik hati akan dimanfaatkan oleh orang lain, dan kuda yang baik hati akan menjadi tunggangan orang lain. Meskipun baik-baik saja untuk menjadi baik hati, tapi seseorang harus tetap menentukan kepada siapa orang harus berbaik hati. Chu Feng ini adalah orang yang terlalu sombong dan mengabaikan sesama muridnya, dan bahkan memandang rendah kita para tetua. Untuk seseorang seperti dia, tidak perlu bagimu bersikap lunak. Kalau tidak, jika kamu bersiau toleran, itu hanya akan membuatnya semakin sombong. Chu Feng telah melakukan pelanggaran. Tentu saja, Departemen Hukuman kita seharusnya akan menghukumnya. Namun sayangnya, kesalahannya tidak cukup bagi kami untuk mengusirnya dari Gunung Qianwu, dan juga tidak cukup bagi kami untuk melumpuhkan kultivasinya. Namun saat ini ada peluang di depan kita, dan itu adalah kesempatan untuk menghukum Chu Feng ini. Saat dia telah membunuh Lei Yao, kamu sebagai murid dari Biara Orion, sekarang memiliki kebencian yang mendalam dengan Chu Feng ini. Sekarang adalah alasan yang tepat bagi kamu, untuk menggunakan cara pertarungan sampai mati untuk menyelesaikan dendammu. Jadi Yuan King, jangan ditahan lagi. Sudah saatnya bagi kamu untuk menampilkan kekuatan kamu, dan juga menunjukkan sikap anggun kamu ketika kamu memicu jarum abadi kuno, sikap kamu ketika kamu telah mendapatkan bendera komandan, dan kekuatan kamu dari seorang jenius yang luar biasa. Pergilah ke depan dan lawanlah Chu Feng ini sampai mati, sehingga kamu dapat menyelesaikan dendam ini dan membalaskan dendam kakak senior kamu Lei Yao. Hari ini, orang tua ini akan membuat pengecualian dan secara pribadi memimpin pertarungan ini sampai mati. Itu sehingga kamu, Yuan King, secara pribadi dapat membalaskan dendam Lei Yao dan menghilangkan sampah Gunung Qianwu kami seperti Chu Feng, ucap Tetua Ying. Tetua Ying dari Departemen Hukuman mengucapkan kata-kata menggelegar itu dengan ekspresi penuh harapan. Itu dapat dilihat bahwa, ia sangat menginginkan Yuan King untuk membunuh Chu Feng. Lebih jauh lagi, dia sangat percaya bahwa Yuan King memiliki kemampuan untuk melakukannya. Betul sekali, saudara junior Yuan King, semakin kuat kekuatan yang dimiliki, semakin besar tanggung jawab yang dimilikinya. Di antara kami murid dari Biara Orion, hanya kamu yang mampu membunuh Chu Feng dan membalaskan dendam saudara senior Lei Yao. Karena bahkan tetua dari Departemen Hukuman telah berbicara, kamu tidak harus terus menolak pertarungan. Tapi sebaliknya, pergilah dan berikan pelajaran kepada Feng Feng. Mendengar kata-kata itu, para murid dari Biara Orion sekali lagi mulai berteriak keras agar Yuan King mau bertarung. Sementara mereka takut kepada Chu Feng, dan tahu bahwa mereka tidak cocok untuknya, mereka merasa bahwa Yuan King mampu melakukannya untuk mereka. Mereka semua merasa bahwa terlepas dari betapa kuatnya karakter tingkat iblis seperti Chu Feng ini, tapi dia masih belum cocok untuk Yuan King. Karena bagaimanapun juga, Yuan King adalah karakter tingkat iblis luar biasa yang telah memicu jarum abadi kuno. Jika melawannya, itu berarti bahwa kematian bagi Chu Feng. Tetua, ini, seru Yuan King dengan terkejut. Pada saat ini, Yuan King benar-benar terpana. Dia tidak pernah membayangkan bahwa, bahkan Tetua Ying dari Departemen Hukuman akan mendesaknya untuk bertarung. Bukankah ini sama saja dengan dirinya yang dipaksa ke jalan kematiannya sendiri? Pada saat ini,
Yuan King berdiri di sana dengan kulit pucat. Dia menjadi terdiam, karena dia tidak tahu apa yang harus dia katakan agar tidak bertarung melawan Chu Feng. Pada saat ini, pertarung dia dengan Chu Feng adalah keinginan hampir semua orang yang hadir. Bahkan tidak ada kelonggaran baginya untuk pergi. Apa yang sedang terjadi? Mengapa saudara junior Yuan King tidak merespon? Cepat lihat, mengapa ekspresi Yuan King berubah begitu buruk. Tangannya bahkan bergetar. Oh surga, mungkinkah Yuan King ini persis seperti yang dikatakan Chu Feng, dan semua kata-kata lurus yang dia ucapkan sebelumnya hanyalah alasan, dan dia tidak ingin melawan Chu Feng karena dia takut dengan Chu Feng. Omong kosong. Saudara junior aku, Yuan King, adalah seorang jenius yang luar biasa. Bagaimana mungkin dia takut pada Feng Feng? Omong kosong mamakmu. Kamulah yang omong kosong. Yang tidak berani bertarung saat ini adalah Yuan King dari biara Orion kamu, dan bukan Chu Feng. Jika kamu memiliki keterampilan, cepat kamu hampiri dia, dan buat Yuan King bertarung. Betul sekali. Yuan King dari biara Orion kamu telah membual sampai ke langit. Bukankah dia mengaku mampu mencocokkan diri dengan Lord King Xuantian? Namun sekarang, lihatlah siapa dia sebenarnya. Dia tidak lebih dari seorang pengecut. Dia dapat menyombongkan semua yang dia inginkan, tetapi ketika saatnya untuk menggunakan kekuatan sejatinya, dia sama sekali tidak sekuat saudara junior Chu Feng dari hutan Qianwood Selatan ini. Tutup mulutmu. Tidak mungkin saudara junior Yuan King akan takut pada Chu Feng. Di depan saudara junior Yuan King, Chu Feng hanyalah sampah, dan bahkan lalat yang bisa dia pukul sampai mati dengan satu tangan. Betul sekali. Saudara junior Yuan King adalah orang yang memicu jarum abadi kuno. Legenda mengatakan bahwa sebelum dia, hanya Lord King Xuantian yang berhasil melakukan hal seperti itu. Ini berarti bahwa, saudara junior Yuan King adalah seseorang yang sebanding dengan Lord King Xuantian. Dan siapa itu Chu Feng? Dia bukanlah siapa-siapa, dia hanyalah seseorang yang sama sekali tidak layak dibandingkan dengan saudara junior Yuan King kita. Saudara junior Yuan King, berhenti menahan diri. Pergi dan bertarunglah. Pergi dan tunjukkan semua kekuatanmu kepada semua orang, dan tunjukkan seberapa kuat dirimu sebenarnya, teriak kerumunan. Keraguan dan pengecut Yuan King menciptakan gangguan besar di antara kerumunan. Banyak orang mulai memperhatikan reaksi Yuan King, dan merasa bahwa dia benar-benar takut pada Chu Feng. Namun, orang-orang dari biara Orion terus percaya bahwa Yuan King mampu mengalahkan Chu Feng. Ketika ini terjadi, konflik antara kedua belah pihak mulai muncul, dan beberapa di antara mereka bahkan mulai bertengkar satu sama lain. Situasi hampir mencapai titik tak terkendali, di mana orang akan mulai berkelahi satu sama lain. Pada saat ini, sebagian besar pandangan orang banyak tertuju pada Yuan King. Mereka sedang menunggu tanggapan Yuan King, dan itu terlepas dari apakah dia mungkin seorang pahlawan atau pengecut. Pada saat ini, semuanya bergantung pada Yuan King. Namun ketika dihadapkan dengan tatapan dari kerumunan, perhatian datang dari segala arah dan suara pertengkaran, seluruh tubuh Yuan King menjadi berkeringat, dan kakinya mulai terasa lembek. Dia benar-benar tidak dapat menahan tekanan semacam ini. Pada saat ini, Yuan King benar-benar menyesal. Dia benar-benar menyesali bagaimana dia mencari keuntungan kecil dengan sia-sia. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan mencoba mengklaim kepalsuan itu sebagai miliknya. Dia yang pada awalnya berencana untuk menggunakan penghargaan ini untuk mencapai kesuksesan meteorik dalam kultivasinya, itu tidak pernah berpikir bahwa penghargaan ini akan berakhir menjadi instrumen yang akan membawanya ke gerbang neraka. Hahaha, hahaha, hahaha. Tepat pada saat ini, tawa panik tiba-tiba menghancurkan kebuntuan yang bising. Dalam sekejap, semua orang menutup mulut mereka. Satu-satunya hal yang terus menggema melalui wilayah ruang ini adalah tawa yang panik itu. Itu Chu Feng. Apa yang dia tertawakan? Seru kerumunan. Kerumunan orang memperhatikan bahwa, itu adalah Chu Feng yang tertawa. Selain itu, tawanya terdengar sangat keras dan jelas, dan bahkan agak aneh. Selain itu, tawanya dipenuhi dengan ejekan.
Tampaknya itu bukan ejekan yang diarahkan hanya pada Yuan King saja. Namun sebaliknya, tawanya itu sepertinya mengandung ejekan yang ditujukan kepada semua orang yang hadir. Namun tetap saja, bahwa tawa Chu Feng membuatnya menjadi fokus kerumunan sekali lagi, dan mengalihkan pandangan semua orang kepadanya. Pada saat ini, ada perbedaan yang jelas antara Yuan King dan Chu Feng. Kulit Yuan King sangat pucat dan juga berkeringat. Sepintas, dia tampak seperti orang yang sedang sakit. Adapun Chu Feng, dia sangat kuat dan bersemangat, dan memiliki energi yang meluap-luap. Jika dibandingkan dengan cara seperti itu, ini menyebabkan orang banyak merasa bahwa Yuan King hanya terlihat mengesankan, tetapi sebenarnya dia tidak berharga. Sedangkan Chu Feng, dia sebenarnya adalah orang dengan kemampuan yang nyata. Semua orang, aku percaya kamu semua sangat ingin mengetahuinya, mengapa Yuan King ini bertindak begitu pengecut dan tidak berani melawan aku. Sebenarnya, jika kamu semua ingin tahu, tidak perlu bagi kamu untuk pergi dan bertanya pada Yuan King. Kamu bisa bertanya kepada aku sebagai gantinya, karena aku bisa memberikan jawabannya kepada kamu. Chu Feng tiba-tiba menahan tawanya, dan kemudian berkata sambil menatap kerumunan dengan mata menyipit. Dia telah merencanakan dengan penuh pertimbangan untuk saat ini. Dia telah menantikan saat ini untuk waktu yang sangat lama. Hari ini, momen ini akhirnya telah tiba. Chu Feng, jangan sembarangan berbicara. Melihat ini, orang-orang dari biara Orion buru-buru berteriak pada Chu Feng. Mereka tidak ingin Chu Feng menyerang Yuan King lagi. Kamu orang-orang dari biara Orion, tutup mulutmu sejenak, dan biarkan saudara junior Chu Feng berbicara. Betul sekali. Saudara junior Chu Feng, beritahu kami apa yang sedang terjadi. Silakan dan beritahu kami. Terlepas dari apakah itu benar atau tidak, beritahu kami apa itu, ucap kerumunan. Selain orang-orang dari biara Orion, semua murid lainnya yang hadir ingin Chu Feng memberitahu mereka apa yang ingin dia katakan. Teriakan mereka dengan cepat menutupi suara-suara dari orang-orang dari biara Orion. Dalam sekejap, satu-satunya suara yang bisa didengar adalah suara yang akan dibicarakan Chu Feng. Pada saat itu, Bai Ruoshen, Long Chen Yi, dan hampir semua orang yang hadir melemparkan pandangan mereka ke arah Chu Feng. Mereka semua merasa bahwa, apa yang dikatakan Chu Feng akan menciptakan gelombang besar. Karena semua orang ingin mengetahuinya separah ini, maka aku juga tidak akan menyembunyikannya lagi. Sebenarnya, ini sangatlah sederhana. Jenius luar biasa yang kamu semua anggap sebanding dengan Lord King Xuantian, karakter tingkat iblis seperti Yuan King, sebenarnya dia bukanlah jenius sama sekali. Namun sebaliknya, dia hanyalah sampah. Selain itu, dia tidak hanya sampah, dia juga karakter yang sangat tercela, tak tahu malu, picik, dan juga keji. Faktanya kalau dia memicu jarum abadi era kuno, itu adalah sebuah kebohongan. Dan faktanya bahwa dia mendapatkan bendera komandan juga, itu juga merupakan sebuah kebohongan. Semua kehormatan dan kemuliaan yang dia bawa adalah kebohongan. Hal-hal yang dia curi dari orang lain, itu adalah hal-hal yang dia rampas dari orang lain. Karena dia tidak memiliki kemampuan sejati, bagaimana mungkin dia berani melawan aku? Tanpa kemampuan untuk bertahan hidup, bagaimana mungkin dia berani menerima perkelahian sampai mati di hadapan banyak orang ini? Ucap Chu Feng yang suaranya terdengar semakin keras. Lebih jauh lagi, setiap kata-katanya sangat bergema, dan getarannya menembus seluruh langit hingga mengintimidasi hati orang banyak. Apa, kehormatan dan kemuliaan yang dicapai Yuan King semuanya palsu? Dalam hal itu, bukankah itu berarti bahwa dia belum memicu jarum abadi kuno, dan tidak mendapatkan bendera komandan? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Mengapa Chu Feng mengatakan bahwa kehormatan dan kejayaan Yuan King telah dicuri dan dirampok? Apakah dia menyiratkan, bahwa orang yang telah melakukan semua itu bukan Yuan King, dan Yuan King hanya mengklaim prestasi orang lain sebagai miliknya? Tapi dalam hal itu, tepatnya prestasi siapakah yang diklaim oleh Yuan King sebagai miliknya? Siapa sebenarnya jenius luar biasa itu? Segera, kata-kata Chu Feng seketika saja menciptakan keributan di antara kerumunan.
Ekspresi semua orang juga sangat berubah. Mereka berpikir bahwa mungkin Yuan King takut Chu Feng karena dia merasa bahwa Chu Feng terlalu kuat dan bahwa dia tidak cocok untuknya. Namun tidak pernah mereka membayangkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan Yuan King adalah palsu. Ternyata dia bukan jenius yang luar biasa. Tapi sebaliknya, dia adalah individu yang sangat palsu, hina dan tidak tahu malu. Chu Feng, apa-apaan omong kosongmu itu? Meskipun kamu bisa menghina kami jelas-jelas tidak bisa membiarkan kamu menjebak saudara junior Yuan King kami. Pada saat ini, para murid dari Biara Orion sangat marah. Mereka yang percaya Yuan King dengan tegas, semuanya merasa bahwa Chu Feng telah berbohong. Dia sengaja mengambil kesempatan ini untuk menyerang Yuan King, dan bahwa dia adalah orang yang benar-benar tercela dan tak tahu malu. Chu Feng, selagi kamu bisa makan apapun yang kamu inginkan, kamu tidak bisa mengatakan apapun yang kamu inginkan. Jika kamu berani terus berbicara omong kosong seperti ini untuk menyerang martabat orang lain, dan juga memfitnah reputasi orang lain, maka jangan salahkan aku karena melakukan tugas aku sebagai tetua dan menjatuhkan kamu. Bahkan bukan hanya para murid Biara Orion yang marah, lebih parahnya lagi para tetua dari Biara Orion juga ikutan marah. Terutama beberapa tetua di setengah tingkat kaisar bela diri. Mereka menunjukkan kemarahan mereka tanpa menyembunyikan apapun. Dengan kemarahan yang meluap-luap, mereka menyebabkan langit menjadi gelap, dan kilat segera muncul. Adegan ini benar-benar menakutkan. Seolah-olah mereka akan benar-benar menyerang Chu Feng, itu seandainya dia berani mengucapkan kata-kata jahat ke arah Yuan King lagi. Haha, hahaha, hahaha, hahaha. Namun, dihadapkan dengan situasi semacam ini, tidak hanya Chu Feng tidak takut sedikit pun, dia malah mulai dengan panik sekali lagi tertawa. Dia tertawa cukup lama sebelum tiba-tiba menghentikan tawanya. Dengan alis terangkat dan ekspresi serius, dia menatap para tetua dari Biara Orion dan berkata dengan suara keras. Kamu mengatakan bahwa aku menyerang martabat Yuan King dan memfitnah reputasinya, maka izinkan aku mengajukan semua pertanyaan kepada kamu. Siapa di antara kalian semua yang secara pribadi melihat Yuan King memicu jarum abadi kuno? Siapa di antara kalian semua yang secara pribadi melihat Yuan King memperoleh bendera komandan? Kalian semua hanya melihat akibatnya, tetapi siapa di antara kalian yang benar-benar melihat prosesnya? Tanik Chu Feng. Ini, meskipun tidak ada dari kita yang melihat prosesnya, tapi hasilnya sudah jelas telah menunjukkan segalanya. Terlepas dari apakah itu pemicu Nidel abadi kuno atau mendapatkan bendera komandan, mereka berdua dilakukan oleh Yuan King. Ini adalah hal-hal yang bisa dijamin oleh para tetua dengan martabat kita sendiri, karena Yuan King adalah murid dari Biara Orion kita. Kita juga tahu dan percaya pada karakter pribadinya dengan sangat baik. Jadi Chu Feng, yang terbaik bagimu untuk tidak terus memfitnah Yuan King. Kalau tidak, kami benar-benar tidak akan menahan diri lagi. Kata para tetua dari Biara Orion dengan marah. Bagus, sangat bagus. Sungguh jaminan yang bagus untuk Yuan King dengan martabat kita. Karena kalian yang lebih tua bersedia untuk menjamin Yuan King, maka aku punya pertanyaan yang ingin aku tanyakan kepada Yuan King. Yuan King, karena kamu telah mendapatkan bendera komandan, di mana bendera komandannya? Sejauh yang aku tahu, kamu belum menukar bendera komandan kamu dengan hadiahnya kan? Karena kamu belum menukarnya dengan hadiah, itu berarti bahwa bendera komandan pasti berada di tanganmu. Apakah kamu cukup berani untuk mengeluarkannya, sehingga kita bisa melihatnya dengan mata kepala kita sendiri? Chu Feng bertanya pada Yuan King. Itu benar, meskipun Yuan King memperoleh bendera komandan, tampaknya tidak ada yang melihat dia mengeluarkan bendera komandan sebelumnya. Dia juga belum menukar bendera komandan dengan hadiah di Mission Plaza. Jadi, di mana tepatnya bendera komandan itu? Seru kerumunan. Seperti yang diharapkan, begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, banyak orang mulai menyatukan semuanya. Karena tidak ada dari mereka yang pernah melihat bendera komandan Yuan King sebelumnya, ini menyebabkan banyak dari mereka menjadi curiga terhadap Yuan King.
Bahkan lebih dari itu, saat ini semakin banyak orang mulai mempertanyakan keaslian jenius ini. Yuan King, keluarkan bendera komandan itu, dan perlihatkan padanya agar dia tidak mengatakan apa-apa, kata seorang tetua dari biara Orion dengan suara keras. Tetua, aku, Sir Yuan King yang dipaksa menemui jalan buntu oleh Chu Feng. Pada saat ini, bukan hanya kulitnya yang pucat, ia juga berkeringat dan gemetaran. Bahkan suaranya sudah mulai gagap dan bergetar. Dihadapkan dengan pertanyaan dari kerumunan, dia akhirnya mengepalkan giginya dan berkata, bendera komandan, aku sudah kehilangan itu, ucalnya dengan gugup. Apa, kamu kehilangan bendera komandan? Seru para tetua biara Orion. Mendengar kata-kata itu, jangankan yang lain, bahkan ekspresi para tetua dari biara Orion terlihat sangat terkejut. Itu karena, mereka semua menjamin Yuan King dengan harga diri mereka sendiri. Namun, Yuan King sebenarnya tidak dapat mengambil bendera komandan sekarang, dan bahkan mengatakan bahwa dia telah kehilangan itu. Bukankah ini setara dengan tamparan ke wajah mereka? Tetua, aku, Yuan King, telah mengecewakan kalian semua. Aku benar-benar telah kehilangan bendera komandan itu. Seharusnya aku memberitahumu semua tentang masalah ini lebih cepat, dan juga aku seharusnya tidak menyembunyikannya. Tetua, tolong hukum aku. Mengertakkan giginya dengan marah, Yuan King akhirnya mengkonfirmasi masalah ini. Oh, hilang ya. Dari cara aku melihatnya, itu bukan berarti kamu telah kehilangannya. Tetapi sebaliknya, kamu tidak pernah mendapatkannya sejak awal, dan bahkan belum pernah melihat seperti apa rupanya bendera komandan itu. Kata Chu Feng dengan senyum di wajahnya. Aku memang kehilangan itu. Jadi apapun yang kamu katakan sekarang, itu akan baik-baik saja. Namun Chu Feng, aku benar-benar tidak mengerti mengapa kamu harus menyerangku seperti ini. Mungkinkah kamu cemburu dan iri padaku? Apakah itu alasan yang menyebabkanmu menyimpan kebencian seperti itu untukku? Aku tahu, itu pasti alasannya. Kamu berada di antara orang-orang yang memasuki kolam abadi kuno bersama aku. Namun, orang yang memicu jarum abadi kuno pada akhirnya adalah aku, dan bukan kamu. Sejak saat itu kamu membenciku sampai ke tulang, dan berencana menjebakku sepanjang waktu. Hari ini, kamu akhirnya berhasil mendapatkan apa yang kamu inginkan. Bukan begitu niatmu. Namun, aku akan memberitahumu hal ini. Kamu salah. Mata para tetua itu cerah dan jernih. Saudara-saudari senior dari Gunung Qianwood adalah orang-orang yang bijaksana. Tidak mungkin skema kecil kamu ini berhasil menipu mereka. Tidak mungkin bagi kamu untuk menjebak aku. Pada akhirnya, kamu hanya akan menjadi bahan tertawaan, dan juga menjadi bahan objek penghinaan semua orang. Ucap Yuan King yang hampir dipaksa menjadi gila oleh Chu Feng. Pada saat ini dia akhirnya tidak dapat menahan diri lagi, dan meledak dengan semua kemarahan di dalam hatinya. Namun meski begitu, Yuan King juga sangat cerdas. Tidak hanya dia memberikan penjelasan untuk dirinya sendiri, dia bahkan membuat balasan palsu terhadap Chu Feng. Oh, cemburu padamu ya? Iri padamu? Hahaha. Yuan King, bukankah kamu terlalu memikirkan diri sendiri? Mengapa kamu tidak memeriksa diri kamu dengan cermat, dan melihat dengan tepat apa yang kamu miliki yang layak untuk kecemburuan aku? Apakah ada sesuatu yang kamu miliki yang melampaui aku? Kamu bilang kamu telah kehilangan bendera komandan. Dalam hal itu, bagaimana kamu bisa kehilangan bendera itu, dan di mana kamu kehilangan bendera itu? Apakah kamu bisa memberitahu kami tentang itu? Bahkan jika kamu berbohong, kamu harus membuat kebohongan kamu menjadi masuk akal bukan? Ucap Chu Feng yang sudah mengantisipasi bahwa Yuan King akan membalasnya. Dia tidak terlihat marah sedikit pun. Dan sebaliknya, dia tersenyum dengan senyum yang sangat cemerlang. Itu karena, semuanya ada dalam genggaman Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.